silakan. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Maaf mengganggu aktivitas Bapak. Mungkin Bapak ada waktu Pak? Ya, udah pekerjaan saya sudah selesai. Silakan Pak. Mungkin saya kesini ingin sharing Pak terkait dengan permasalahan pembelajaran ya Pak. Oh, jadi Bapak ingin curhat gitu Pak ya Iya, dengan iya, terhadap seperti itu. pembelajaran yang Bapak sudah lakukan. Boleh Pak cerita terhadap apa sih masalah Bapak? Mungkin dari proses pembelajaran yang saya lakukan kemarin dan juga Bapak sudah melakukan observasi terkait dengan proses pembelajaran itu saya merasa masih ada permasalahan atau kendala di sana Pak terkait dengan hal ini. Jadi Bapak ada kendala dalam proses pembelajaran yang kemarin itu ya? Iya. Ya. Bisa Pak jelaskan apa sih kendala yang Pak alami kemarin itu? Kalau itu mungkin dalam proses penerapan metode pembelajarannya Pak. Dalam saya menerapkan metode pembelajaran itu masih kurang modern rasanya gitu. Saya masih menggunakan metode pembelajaran yang sifatnya konvensional yang dimana itu masih berpusat pada guru. Saya sendiri rasanya yang dominan dalam proses pembelajaran ini. Jadi proses yang Pak yang Pak ajarkan kemarin itu masih menggunakan metode yang lama gitu Pak ya. Jadi masih sifatnya konvensional. Jadi Bapak merasa itu kurang bagus gitu ya. Jadi Pak ingin pembelajaran Pak itu lebih up to date lebih seperti itu ya. Tapi saya lihat ceramah itu bukan tidak delay Pak ya. Jadi ceramah itu penting juga digunakan dalam pembelajaran. Jadi saya rasa pembelajaran yang Pak lakukan itu sudah cukup bagus Pak. Seperti itu. Mungkin ada masalah yang lain yang mau sampaikan? Mungkin untuk ini itu aja yang mungkin saya perlu komunikasikan Pak terkait dengan proses pembelajaran ini. Nah, saya ingin nantinya metode yang saya gunakan lebih bervariasi dengan tujuan dapat meningkatkan hasil belajar dan motivasi belajar siswa nantinya. Jadi Bapak ingin metodenya ya. Jadi selama ini Bapak mengajar apakah seperti itu aja? Apa mungkin punya model lain? Ya, mungkin kemarin pas melakukan observasi metode itu yang saya gunakan, tapi saat mengajar di kelas lain atau dengan materi yang lain saya sudah pernah menerapkan metode-metode yang lain. Kalau boleh saya kasih nilai rentang 1 sampai 10 selama proses pembelajaran kemarin, Pak itu ada di nilai berapa? Kalau saya boleh tahu. Kalau saya yang mengasih nilai terkait dengan proses pembelajaran yang saya lakukan itu rentangnya mungkin di 5 ya, nilainya 5 dari 10. 5 Bapak ya? Iya, di tengah-tengah. Tapi saya rasa itu cukup bagus Pak pembelajaran Bapak. Jadi mungkin kalau kita kasih nilai kena Pak ya. Nah, kalau nanti Bapak menemukan solusi terhadap masalah Bapak ingin berada di nilai berapa? Ya, nanti untuk kenaikan itu biar tidak terlalu signifikan nanti Pak. Itu kemungkinan saya target ke 6 atau ke 7 dulu Pak. Ya, ke 7 lah minimal. Maksimal targetnya 7. Tidak ingin ke 8. Tapi kan nanti pasti ingin ke nilai maksimal kan ya untuk meningkatkan itu ya bertahap. Ya, jadi untuk sementara Bapak ingin ada di nilai angka 7 saja. Baik, itu target Bapak ya. Jadi tidak masalah Pak, yang penting Bapak itu sudah merasa puas di angka 7 seperti itu Pak ya. Nah, pernahkah Bapak melakukan pembelajaran yang terbaik menurut Bapak? Jadi kalau saya merasa dengan metode yang efektif seperti itu pembelajaran di tingkat sekolah dasar seperti itu, di mana proses pembelajaran itu dikemas dalam bentuk game. Game ya. Dan sudah sering saya terapkan kepada siswa. Jadi menurut Bapak itu pembelajaran yang terbaik di pembelajaran olahraga gitu ya? Itu adalah belajar sambil bermain gitu ya. Jadi Bapak sudah pernah melakukan game itu di dalam pembelajaran Bapak ya. Jadi itu cukup bagus Bapak. Jadi mungkin ada cara atau metode lain agar Bapak lebih merasa untuk pembelajaran lebih bagus dalam proses pembelajaran selain dikemas dalam game, nantinya dalam proses pembelajaran itu selain untuk menambah kearifan lokalnya, berarti di proses pembelajaran ini akan dipadukan dengan
permainan tradisional yang memang ada kaitannya dengan materi yang diajarkan, mungkin seperti itu. Jadi itu rencana Bapak ke depan ya. Jadi akan menambahkan kearifan lokal, jenius lokal yang Bapak masukkan ke dalam pembelajaran sehingga anak-anak itu lebih menyenangkan dalam belajar berolahraga seperti itu Pak ya. Nah, jadi sebenarnya Bapak sudah menemukan solusi terhadap masalah yang Bapak hadapi ya. Jadi Bapak merasa pembelajaran kurang, ternyata Bapak sudah menemukan solusi sendiri dengan belajar sambil bermain itu akan bisa meningkatkan semangat anak belajar. Seperti itu Bapak ya. Nah, seperti itu. Jadi terus secara kontinu itu lakukan agar ke depan itu pembelajaran Pak lebih meningkat seperti itu Pak. Jadi kapan rencananya Pak akan lakukan? Ini nanti setelah saya melakukan sharing terhadap Bapak, mungkin itu yang dianggap efektif untuk proses pembelajaran khususnya mapel BJOK. Tapi untuk besok saya sudah akan terangkan terkait dengan metodologi di dalam jadi segera Pak ya lakukan Pak agar pembelajaran Pak itu Pak lebih menyenangkan. Jadi semakin cepat itu semakin baik. Mungkin ada lagi yang perlu kita bicarakan Pak? Mungkin untuk hari ini juga karena nanti juga ada jam mengajar untuk hari ini mungkin cukup untuk sharingnya Bapak. Terima kasih atas umpan balik teman sharing lah ya. Tapi kalau boleh kasih saya saran, ini boleh dipakai atau boleh tidak Bapak ya. Jadi kalau selama proses pembelajaran bagaimana kalau Bapak tambahkan tadi Pak bilang itu ada senam-senam itu, gimana kalau pakai musik aja? Oh, musik itu kan lebih energik, lebih anak itu suka, karena anak SD itu kan ada musik seperti itu Pak ya. Dan seperti itu ya. Itu dah tujuan saya melakukan sharing itu Bapak. Biar ada tukar pikiran lah, berarti nanti ide Bapak akan saya coba terapkan, mudah-mudahan bisa meningkatkan hasil belajarnya Pak. Jadi seperti itu Pak ya. Jadi ada saran boleh Pak gunakan. Baik, seperti itu Bapak ya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bicarakan bisa membantu dan berguna bagi Bapak. Seperti itu Pak ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Selamat mengajar Bapak.